lanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin ya. Kemarin ada tugas yang harus Anda kerjakan, yaitu menampilkan histogram dari tiap channel color ya, dari sebuah image. Nah, kita tahu bahwa kalau kita punya color image, itu terdiri dari 3 channel ya, red, green, sama blue. Nah, tugas Anda kemarin, Anda menampilkan dari tiap channel tersebut, Anda tampilkan histogramnya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, saya ingin bahas sedikit terkait dengan tugas kemarin ya. Jadi saya minta nanti beberapa atau satu saja deh yang menunjukkan tugasnya ya terkait dengan menampilkan histogram. Nah, setelah itu baru nanti kita masuk ke materinya. Ya mungkin ada yang mau menjadi relawan untuk menunjukkan ya tugasnya kemarin. Silahkan. Ada yang mau? Halo? Ada yang mau menunjukkan mungkin silahkan. Nggak perlu saya tunjuk ya, karena sudah mahasiswa sekarang ya. Jadi saya nggak perlu tunjuk siapa yang mau menunjukkan itu ya tugasnya. Silakan. Ada yang mau? Saya, Pak. Oke, silakan Hendri. Terima kasih. Ya, silakan. Ini sambil saya jelasin. Ya, sudah. Sambil dijelaskan mungkin itu mulai dari apa load image-nya yang mana? Load image-nya ini dari Embed ini dari library CV2. Ya. Saya panggil namanya scenery.jpg. Hmm. Sudah diupload di Google Cloud-nya. Terus saya masukkan dalam variabel scenery. Terus saya convert warnanya jadi RGB. Hmm. Oke. Lalu ini saya waktu itu saya print juga shape-nya untuk mengetahui apakah benar channelnya 3 layer atau cuma satu. Terus PLT image ini menunjukkan gambarnya kayak gimana. Itu di sini untuk ngambil red channel saya ambilin dari 0 karena saya sudah ubah dari BGR to RGB, jadi rednya itu merupakan indeks yang pertama yaitu 0, Hmm. sisanya semuanya karena ini adalah width sama length-nya. Lalu untuk berikutnya PLT support saya buat dengan fixes-nya 10,5, lalu subplot 1,2,1 ini saya isi dengan fotonya dan sini saya tampilkan. Tapi kenapa kok tampilannya seperti ini? Karena ini berupa jadi heat map-nya. Kalau saya cari-cari, memang kalau satu layer itu nanti kalau nggak diisi kayak gray atau gimana itu nanti jadinya yang ditampilkan defaultnya heat map gambarnya. Lalu PLT subplot 122 ini ya ini diisi dengan grafiknya dengan histogram dari scenery red ravel pins 256, lalu stepnya step dan colornya red. Ini adalah grafik warna dari banyaknya warna warna code Frekuensi ya, frekuensi pixel ya dari tiap. pixelnya ya. Oke. Lalu disiokan, terus ini sama juga green, hanya saja saya ambil dari indeks yang kedua yaitu 1. Sini sama juga Ya. bentuknya heat map, tapi ini lebih beda, jadi ini lebih warna kehijauan. Tapi karena memang heat map jadi susah untuk dilihat. Lalu ya sama, kita dot level, terus skalanya green. Sini terdapat perbedaan sedikit, di mana untuk merah frekuensi pixelnya yang mendekati 0 lebih banyak. Dan di sini agak menjauh sedikit dari angka 0. Dan di sini juga dari frekuensi
yang tinggi juga, di angka yang paling tinggi. Nah, untuk blue channelnya juga saya ambil dari indeks terakhirnya, yaitu kedua. Saya plotkan juga sama, dan hasilnya seperti ini juga. Oke. Jadi kurang lebih sama-sama green, hanya saja mungkin yang di bagian yang terangnya yang mungkin beda. Oke, terima kasih Hendri. Ya, Pak. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk menampilkan channelnya. Sebetulnya intinya kan kita mengambil satu channel layer di sebuah color itu tinggal diambil saja di indeks yang dimensi yang ketiga ya. Nah, kita tinggal ambil saja, kalau 0 berarti ya red, kalau 1 itu green, kalau 2 itu blue. Karena kita sudah konversikan dari RGB ke BGR ya. Kalaupun tidak kita konversikan juga ya bisa-bisa saja ya. Tinggal yang indeks ke 0 ya, indeks ke 0 untuk layer yang ketiga atau channel layernya, yang 0 itu berarti blue, yang 1 itu green, yang 2 itu red. Itu cuma tinggal balik-balik saja. Karena memang di OpenCV itu seperti itu ya. Kalau kita load image, itu langsung otomatis channelnya menjadi BGR. Oke, terima kasih Henry atas presentasinya ya. Oke, nanti untuk pertemuan kali ini kita nanti akan ada tugas juga ya terkait dengan materi kita. Jadi mungkin kita perkuliahan mungkin cukup 2 SKS, nanti 1 SKS-nya Anda bisa gunakan untuk mengerjakan tugasnya ya. Oke, saya share screen dulu ya. Untuk materinya sudah saya share di ULS ya. Jadi nanti silakan dilihat. Oke, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah basic spatial filtering. Kita masih bekerja pada pixel yang ada di image kita ya. Bedanya kalau kita kemarin kita sudah mencoba untuk memodifikasi ya nilai pixel, 1 pixel. Kita memodifikasi nilai 1 pixel menggunakan berbagai macam transformasi ya, mulai negatif transformation, kita juga sudah menggunakan power law ya, terus kita juga pakai logaritmik, semuanya itu kita bekerja pada 1 pixel. Nah, bedanya kalau basic spatial filtering ini, kita akan mempertimbangkan juga pixel-pixel yang ada di dekat pixel yang akan kita transformasikan. Jadi intinya kita akan mengubah nilai 1 pixel dengan mempertimbangkan nilai pixel di tetangganya atau neighborhood-nya. Nah, jadi nanti misal pixel tertentu ya, itu bukan langsung kita transformasikan menggunakan sebuah rumus, tapi kita juga memperhatikan pixel-pixel yang ada di sekitarnya. Oke, jadi yang akan kita pelajari pada hari ini, kita akan belajar mengenai neighborhood operation ya, tadi seperti yang saya jelaskan, karena kita juga mempertimbangkan pixel-pixel tetangganya, dan kita ya deskripsi apa itu spatial filtering, dan kita nanti juga akan lakukan smoothing operation. Nah, smoothing operation ini kita gunakan untuk menghapus atau menghilangkan noise di sebuah image. Dan kita akan juga belajar apa itu edge ya, apa itu edge di sebuah image ya. Kita tahu edge itu bisa terlihat oleh mata kita kan ya. Berarti kalau ada pixel yang neighbor-nya itu nilainya gap-nya itu tinggi ya, kita bisa deteksi bahwa pixel itu merupakan edge. Nah, kita juga nanti belajar correlation sama convolution. Ini juga cukup penting ya, karena semua operasi basic spatial filtering itu nanti kedepannya kita menggunakan yang namanya correlation sama convolution. Nah, nanti kita juga akan belajar sharpening filters. Ya, ini kebalikannya dari smoothing. Kalau sharpening ini kita ingin membuat gambar kita lebih tajam ya, ya dengan istilahnya dengan ada beberapa sisi negatifnya sih kalau kita menajamkan sebuah image ya. Nanti ada noise-noise yang muncul mungkin. Oke. Dan yang terakhir kita akan coba combining filtering techniques ya. Jadi semua teknik filtering yang sudah kita pelajari, baik itu yang untuk basic spatial filtering maupun intensity transformation, kita akan lakukan kombinasi sehingga nanti kombinasi tersebut bisa kita gunakan untuk mengenhance sebuah image. Nah, seperti itu. Ya, ini memang
combining ini butuh yang namanya coba-coba ya. Kita nggak bisa rumuskan ini kalau saya kombinasikan dengan ini pasti gambarnya bagus. Nah, ini memang butuh eksplorasi, butuh coba-coba ya. Jadi nanti kita bisa lihat kira-kira kalau kita memiliki formula seperti apa ya untuk mengkombinasikan berbagai macam teknik filtering, itu akan menghasilkan gambar yang lebih baik ya, lebih improve dari sebelumnya. Oke, kita mulai dari neighborhood operation ya. Nah, jadi neighborhood operation ini simply operate on a larger neighborhood of pixel dan point operation. Jadi kita ingin melakukan operasi pada pixel ini ya, pixel tertentu, tapi juga dengan mempertimbangkan neighborhood-nya. Neighborhood-nya lokasinya ini bisa 3x3, bisa 5x5, bisa 6x6 ya. 3x3, 5x5, 7x7 dan seterusnya. Kenapa nggak bisa genap ya? Karena kalau genap berarti ya kita nggak punya titik pusatnya. Jadi neighborhood operation ini kita gunakan ya sebuah ini istilahnya sebagai kernel ya. Kernel itu merupakan pengalinya. Oke, nanti kita jelaskan apa itu kernel. Intinya kalau kita ingin melakukan operasi pada pixel tertentu, kita juga akan mempertimbangkan pixel-pixel yang ada di sekitarnya. Oke. Nah, neighborhood ini merupakan rectangle ya, rectangle around the central pixel ya. Karena rectangle berarti dia punya titik pusat. Kalau titik pusat berarti harusnya ukurannya adalah ganjil dikali dengan ganjil agar dia memiliki titik pusat. Nah, any size rectangle and any shape filter are possible ya. Tapi memang kita akan gunakan yang ganjil ya, karena lebih mudah operasinya. Nah, untuk menghitung nanti operasinya menggunakan basic spatial filtering dan neighborhood operasinya akan lebih mudah jika kita menggunakan rectangle yang memiliki titik pusat. Nah, ini beberapa operasi neighborhood yang cukup simpel ya. Yang pertama ada min, max, sama median. Ya, Anda tahu kalau Anda pernah belajar yang namanya matematika ya, kita bisa melihat nilai minimum dari sebuah himpunan value atau nilai ya. Misalnya kita melakukan operasi neighborhood menggunakan min ya. Jadi ini ya, nilai yang tengah ini itu merupakan nilai minimum dari nilai-nilai tetangganya. Jadi ya itu operasi yang sederhana ya. Tapi sebetulnya nanti kita nggak akan menggunakan nilai min. Tapi misalnya operasi yang sederhana hanya untuk contoh saja. Misalnya kita ingin mentransformasikan sebuah nilai pixel itu dengan menggunakan nilai minimal dari tetangganya. Jadi misalnya ini ada nilai 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Kita ambil nilai minimal dari tetangga-tetangganya, dan nilai itu nanti kita akan jadikan sebagai nilai hasil transformasinya. Nah, jadi nilai yang semula itu akan dihapus, diganti dengan nilai yang baru. Dan itu merupakan nilai minimum dari neighborhood-nya, pixel value dari neighborhood-nya. Kalau max kebalikannya, itu merupakan nilai maksimal ya. Sedangkan median ya, median ini yang nanti akan kita gunakan. Biasanya median ini kita gunakan untuk menghilangkan noise ya. Jadi median ini merupakan value dari nilai tengah ya. Nah, jadi seperti ini, misalnya kita punya set value-nya itu 17, 15, 18, 24 ya. Nah, jadi kita ambil nilai tengahnya. Sama nanti kalau kita akan melakukan neighborhood operation, nanti kita urutkan terlebih dahulu nilainya, mulai dari yang kecil sampai besar, dan kita akan dapatkan nilai neighborhood-nya. Nilai mediannya. Dan nilai median itu nanti kita akan masukkan ke pixel yang akan kita transformasikan. Ya, biasanya median ini kita gunakan untuk menghilangkan noise ya. Misalnya dia punya sebuah nilai ya. Nah, biasanya kalau noise itu nilainya kan beda sendiri ya. Beda sendiri dengan tetangganya. Nah, kalau kita gunakan nilai median itu nanti ada kemungkinan bahwa noise itu kita ganti dengan pixel yang mirip dengan tetangganya. Tapi itu gunanya untuk menghilangkan noise-nya. Misalnya ada sebuah titik ya di sebuah pixel, kita bisa hilangkan nanti. Nah, kita bisa gunakan median nantinya. Oke, nanti untuk operasi lebih detailnya akan saya jelaskan setelah ini. Oke ya, jadi ini misalnya kita melakukan operasi neighborhood ya. Ini nanti akan terbentuk sebuah image yang baru, gitu ya. Jadi misalnya kita mulai dari yang kita punya 3x3 ya misalnya ya. Nah, ini sebetulnya saya coba kasih itu dulu. Oke, nah, misalnya kita mulai dari ini dulu. Nah, yang kita akan lakukan operasi kan nilai tengahnya ini kan ya.
Nah, jadi nanti akan ada nilai baru di sini. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan nilai ini, dan nilai ini ya. Nah, itu nanti ada beberapa teknik untuk mengubah nilai yang ada di sini. Ini kan sebetulnya kalau kita geser, ini kan nggak punya nilai tengah kan ya. Kalau kita ingin mendapatkan sebuah nilai enhance yang di sini, saya coba hapus dulu. Misalnya kita ingin memproses nilai pixel di sini kan otomatis kalau kita menggunakan kernel 3x3, ya kita harus punya lokasi pixel yang seperti ini kan ya. Nah, bagaimana dengan nilai ininya? Ya, itu biasanya ada beberapa teknik. Itu nanti kita bisa coba-coba. Biasanya ini merupakan mirror pixel. Jadi nilai ini itu sama dengan nilai ini. Ini sama dengan nilai ini sama dengan nilai ini. Itu kalau kita menggunakan mirroring. Tapi kalau menggunakan padding, nah kita bisa anggap bahwa nilai-nilai yang ada di sini, itu nilainya kita jadikan nilai maksimal semua, 255 semua, atau nilai minimal semua. Nilai minimal berarti 0 semua. Itu beberapa nanti kita akan coba-coba ya. Tapi sebetulnya untuk yang default ya, secara default, nilai yang ini kita nggak lakukan operasi. Jadi nilai-nilai yang ada di sini kita nggak lakukan operasi. Jadi yang kita operasikan hanyalah nilai-nilai yang ada di tepi gambarnya ini nggak kita lakukan operasi defaultnya. Tapi kalau kita ingin lakukan operasi tadi bisa menggunakan mirror ya, bisa menggunakan padding ya. Jadi nilai-nilai yang ada di tepinya tadi kita nolkan atau 255kan. Oke, nanti kita akan coba di bagian codingnya ya. Nah, jadi nanti kita punya nilai enhance di sini yang merupakan hasil transformasi dari original image. Nah, itu kita menggunakan median ya. Kita menggunakan min atau max ya. Yang min sama max itu jarang kita gunakan. Yang kita gunakan biasanya nilai median. Itu gunanya untuk filtering, menghilangkan sebuah noise ya. Oke. Jadi kalau nanti ke depannya kita ingin melakukan sebuah analisis di sebuah image ya, entah nanti kita punya studi kasus image classification ya, kita punya studi kasus untuk object detection dan lain sebagainya. Nah, kita lakukan praproses terlebih dahulu. Kalau misalnya gambarnya ada noise-nya ya kita hilangkan noise-nya terlebih dahulu. Karena nanti kalau kita ikutkan noise ya ke sebuah image, terus image itu kita analisis untuk object detection, untuk image classification, nanti performanya bisa jadi nggak maksimal. Jadi memang untuk filtering ini itu merupakan tahapan praproses ya, sebelum kita melakukan operasi selanjutnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini merupakan formula untuk menghitung ya, menghitung sebuah nilai transformasi pixel. Jadi kita sebut sebagai spatial filtering equation form. Nah, kita coba lihat. Ini kita punya nilai yaitu F ya, F X plus S, Y plus T, sama W, S, T. Mungkin saya coba besarkan dulu. Nah, sebentar. Biar lebih terlihat. Nah, ini kita punya nilai ini F, dan kita juga punya nilai W di sini. Nah, W itu ini ya. Sedangkan F-nya ini. Ya. Nah, biasanya nanti ya, kita punya dua buah image. Jadi istilahnya nanti kita punya image yang pertama, itu image yang kita akan lakukan transformasi di sini ya. Ini image yang pertama. Jadi ini fx-nya ya, fxy-nya. Itu merupakan image-nya. Jadi yang ini. Sedangkan W ini kita sebut sebagai kernel ya. Oke, nanti saya jelaskan apa itu kernel. Saya kasih warna yang berbeda dulu. Kita punya nilai W di sini ya. W ini kernelnya. Nah, kernel ini ininya, image-nya ini. Image dia ukurannya bisa 3x3, bisa 5x5. Biasanya kernel ini kita gunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu untuk enhance image kita. Jadi kita kalikan sebetulnya ya. Kalau kita punya nilai seperti ini ya kita kalikan WST dikali dengan Fx plus S, Y plus T. Nah, tapi kita punya equation ya, kita punya sigma di sini. Nah, jadi nanti pengalinya itu bergerak ya. Jadi kita kalikan, transformasikan mulai dari pixel yang paling kiri, terus jalan terus ke kanan,
terus ke bawah, dan seterusnya. Nah, mungkin kalau lebih jelas kita coba lihat simulasinya ya. Ini equation-nya seperti ini, kita coba lihat simulasinya. Nah, seperti ini. Jadi misalnya kita ingin memproses nilai E di sini, ya kan ya, kita punya menggunakan ukuran 3x3 neighborhood-nya, ini merupakan original pixelnya ya. Nah, kita akan proses untuk pixel yang E, yang kita proses yang E, ya. Jadi bukan yang ini nggak kita proses, yang kita proses yang E ini. Terus kita akan terapkan 3x3 filtering ya. Ini merupakan filter. Bisa kita sebut sebagai filter, bisa kita sebut sebagai kernel ya. Ini nanti tujuannya kalau kita nanti kalikan dengan ini, itu akan terbentuk nilai yang baru. Dan nilai baru itu kita harapkan merupakan nilai pixel yang sudah ter-enhance. Nah, nanti kita akan belajar berbagai macam jenis filter. Untuk smoothing dia punya filternya, untuk sharpening juga punya filternya sendiri. Oke, nah, jadi nanti kita akan kalikan. Nah, E ini nilai yang sudah kita proses itu kita kalikan. Jadi nilainya adalah V dikali E ya, ditambah R dikali A, ditambah S dikali B, ditambah T dikali C, ya, ditambah U dikali D, ditambah W kali F, X kali G, Y kali H, dan Z kali I. Itu nanti kita akan jumlahkan semua. Dan ini kita repeat ya untuk semua pixel di original image untuk menggenerate image yang sudah terfilter, atau intinya image yang nanti kita harapkan akan ter-enhance. Nah, kita coba kembali ke equation-nya tadi. Nah, kalau kita lihat equation-nya seperti ini, dia akan menjumlahkan semua kan ya, menjumlahkan nilai sebuah image ini ya. Kalau kita menggunakan filternya itu adalah 3x3 ya. Jadi ya kita min A-nya sama A-nya ini kan berarti ya ini min A, ini S untuk kita mulai dari yang B dulu ya. Yang B ini untuk yang T ya. Nah, T ini ya ini. T-nya berarti ya kita gunakan yang ini. Kalau kita coba perbesar, T-nya itu merupakan row-nya ya. Nah, ini kan min 1, Y, terus plus 1. Jadi kalau kita menggunakan filternya 3x3 ya, ini B-nya mulai dari min 1 sampai 1. Min 1, 0, 1. Jadi T-nya ini min 1, 0, 1. S-nya, nah, kita kan kalau menggunakan 2 kali sigma seperti ini, kita menggunakan looping 2 kali kan ya. Jadi di dalamnya looping, itu ada loopingnya lagi. Nah, kita proses yang row-nya dulu, baru nanti kolomnya. Nah, kalau kita lihat, berarti kita mulai dari yang ini ya. Jadi kita fokusnya ke fxy dulu. Fxy nanti jadinya kan gxy. Nah, fxy jadinya gxy kan. Nah, kita coba mulai dari sini. Fxy ini kita akan proses, kita akan transformasikan menjadi gx, y. Ya, kita mulai dari yang S-nya min 1, ya, T-nya min 1, terus S-nya min 1, T-nya 0, S-nya min 1, T-nya 1. Nah, jadi kita proses urutannya seperti ini. Ini dulu, ya ini kita kalikan dengan ini, ditambah ini dikali dengan ini, ditambah ini dikali dengan ini. Terus berlanjut untuk row kedua. Ini kali ini, dan ini kali ini. Terus untuk row yang ketiga, dan seterusnya. Nah, itu merupakan formulanya. Tapi kalau kita lihat simulasinya mungkin lebih mudah, seperti contoh yang tadi ya. Jadi kalau kita ingin melakukan sebuah transformasi menggunakan neighborhood, itu seperti itu. Kita punya filter, ya. Mungkin pertanyaan sekarang, filter ini nilainya berapa? Kalau yang original image pixel kan sudah tahu ya. Ya nilainya ya nilai yang ada di pixel itu, nilai yang ada di image yang akan kita lakukan transformasi. Nah, filter ini nanti kita akan coba lihat, ada berbagai macam filter untuk smoothing, sharpening ya, untuk edge detection dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting ya, karena memang di balik ini semua juga nanti ada equation atau formula matematikanya. Nanti kita coba lihat sekilas. Nah, setelah itu nanti kita akan lakukan implementasi langsung di Python. Oke, jadi nanti E ini kita harapkan memiliki nilai yang baru, dan itu merupakan nilai pixel yang sudah ter-enhance. Oke, kita mulai dari smoothing. Jadi yang paling simpel adalah kita bisa menggunakan smoothing spatial filter, yaitu menggunakan simple averaging filter. Ini merupakan nilai kernelnya.
1/9, 1/9, 1/9. Kalau kita coba kembali lagi ke sebelumnya, nah sebentar. Jadi filternya ini nilainya 1/9, 1/9, 1/9. Ya mungkin Anda kepikiran, kenapa aku 1/9? Ya, ini karena nilai min sebetulnya, nilai rata-rata dari sebuah pixel kan ya. Kalau kita coba hitung nilainya ini kita ganti 1/9, 1/9 otomatis kan ini 1/9 dikali E, 1/9 dikali A, 1/9 kali B dan seterusnya. Sama saja E tambah A tambah B tambah C tambah D tambah F tambah G tambah H tambah I dibagi 9. Itu merupakan nilai rata-rata dari sebuah pixel. Ya. Untuk smoothing ini biasanya untuk itu menghilangkan noise ya. Kalau ada noise, kita coba samarkan noise-nya. Tapi dengan konsekuensi bahwa gambar kita akan semakin ngeblur, agak ngeblur. Karena kalau kita ingin menghilangkan sebuah noise itu ya kita bisa blurkan kan ya image-nya itu. Nah, kalau kita menggunakan averaging filter, jadi filternya kita kalikan dengan kernel ini 1/9. Nah, jadi kalau kita simulasikan misalnya kita punya 3x3 ya. Jadi neighborhood-nya kita pakai 3x3. Nah, setelah itu nanti kita kalikan dengan 1/9. Kalau kita punya 5x5 bagaimana? Ya, kalau 5x5 berarti kita kalikan dengan 1/25. Jadi pixelnya nanti semakin besar ya. Original pixelnya ya kita ambil 5x5, terus untuk filternya juga kita ambil 5x5. Tapi kita coba dari yang paling kecil dulu, 1/9. Nah, kalau 1/9 ya nanti kita coba kalikan. Nah, setelah itu kita jumlahkan dan hasilnya seperti ini. Nah, ini tergantung nanti kalau kita menggunakan filtering ya. Nah, ini kan pixelnya nilainya koma ya. Ya, biasanya nanti kita akan bulatkan. Jadi nanti image-nya ini kita ubah tipe variabelnya sebagai unsigned integer. Seperti itu. Kalau minus kan nggak mungkin ya. Kalau kita punya unsigned integer yang nilainya pasti positif ya. Kita bulatkan. Oke. Nah, jadi nanti kita punya pixel yang baru yang semula nilainya 106 menjadi 98. Dan itu juga akan kita implementasikan ke semua pixel, mulai dari yang paling atas sini sampai bawah. Berdasarkan beberapa percobaan yang sudah dilakukan, kalau kita memiliki filter yang semakin dimensinya semakin tinggi ya, dimensinya semakin besar, misalnya 5x5 atau 7x7, gambarnya akan semakin ngeblur nanti. Nah, nanti kita akan coba ya di Python ya. Oke. Dan ini nanti kita akan lakukan untuk semua pixel ya. Oke, nah ini kalau kita contohnya punya sebuah original image ya, ini originalnya, terus kita akan coba lakukan filtering menggunakan smoothing ya, smoothing spatial filtering, pakai rata-rata tadi dengan filter ukurannya 3, 5, 9, 15, sama 35. Ingat ya, ini kita harus menggunakan nilai yang ganjil. Kalau kita coba ya, semakin besar, ini 3, ini 5, ini 9, ini 15, ini 35. 3, 9, oh, ini originalnya. Ini 3, kita terapkan 3x3, ini 5x5, ini 9x9, ini 15x15, dan yang terakhir 35x35. Kita bisa lihat kalau yang semakin besar filternya, itu otomatis ya gambarnya akan semakin ngeblur. Gitu ya. Ini memang gambarnya nggak ada noise-nya sih. Nah, kalau harapan kita kan kalau ada noise, nanti noise itu bisa kita samarkan kan ya. Nah, nanti kita bisa coba-coba kalau noise-nya belum hilang menggunakan filtering 3x3 ya bisa kita increase 5x5. Tapi ingat ya, konsekuensinya gambar kita akan semakin ngeblur. Oke. Ya memang ya kita harus notice bahwa detail gambar akan semakin tidak terlihat ya. Oke. Kita juga bisa menerapkan smoothing filtering ya. Kita nanti bikin kernelnya itu seperti ini ya. Ini juga nanti butuh eksplorasi. Kita coba-coba dengan berbagai macam wake ya untuk filternya. Ini misalnya 1/16, 2/16, 1/16, 2/16. Nah, kita kalikan dengan nilai ini nanti. Oke, tapi kita coba dari yang simple dulu. Kita akan coba filtering dengan 3x3. Jadi nanti kita akan kalikan dengan nilai ini 1/9, 1/9, 1/9, dan seterusnya. Nah, ini contohnya, kita langsung coba saja di Python ya. Sebentar saya coba stop share dulu, saya pause dulu share-nya.
Oke, sebentar. Oke, gambar asetnya ya, itu sudah saya share di ULS ya. Jadi itu kalau ada gambar baru langsung diambil dari aset yang kemarin saya share aja. Oke, sebentar. Share dulu. Kita pakai gambar ini aja, koin ya. Itu yang ada lihat di slide itu gambar koin ya. Saya coba upload dulu gambar koinnya. Saya coba share. Oke. Nah, saya coba upload dulu gambar koinnya. Coin.jpg. Pak, share screen-nya memang belum dirubah ke kolom. Oke, sudah. Nah, ini. Saya upload ya. Oke. Nah, kita akan lakukan filtering ya, menggunakan averaging filtering. Saya coba kasih teks ya. Di sini saya tambahkan teks averaging atau mean filtering ya. Apa istilahnya bisa kita sebut sebagai mean filtering atau averaging filtering ya. Jadi ini untuk smoothing. Oke, saya coba tambahkan teks lagi di sini. Ini untuk smoothing. Oke, kita menggunakan averaging atau mean filtering ya. Ya, kita coba import dulu library-nya seperti biasa. Oke. Kita import NumPy, SNP, terus kita import CV2, kita import lagi matplotlib ya, matplotlib.pyplot.splt. Setelah itu kita bikin variabel coin untuk menampung image-nya. Kita panggil imread coins.jpg. Seperti biasa kita konversikan ya, coin sama dengan cvt color atau gini aja, coba. Ini saya kasih 0,0 aja. Saya coba lakukan dulu. Kalau setahu saya kemarin saya menemukan referensi kalau kita tambahkan parameter 0 di sini itu dia otomatis akan menjadi grayscale. Tapi kita coba buktikan dulu. Kita coba tampilkan dulu ya, pakai plt.imshow coin cmap sama dengan gray. Ya, kayaknya sudah gray, atau kita coba print dulu shape-nya ya. Kalau shape-nya sudah satu dimensi berarti dia sudah pakai grayscale ya. Oke, oh ternyata ya. Oke, jadi nggak usah terlalu lama nanti kalau convert ke BGR terus RGB atau gray ya. Kalau kita langsung mau grayscale langsung gini aja. Oke, setelah itu kita coba lakukan blurring menggunakan min filtering ya. Jadi kita menggunakan library dari CV2 ya. Jadi kita tinggal panggil saja CV2.blur. Yang mau kita blur apa? Yang kita mau blur coin. Terus ukuran kernelnya misalnya kita coba 3x3. Oke ya. Nah, setelah itu saya coba pakai subplot ya biar nanti kelihatan bedanya. plt.subplot size-nya misalnya 10x10 aja. 10,10. Setelah itu plt.subplot 121 plt.imshow, ini gambar originalnya saja saya tampilkan yang sebelah kiri ya, coin cmap sama dengan gray. Oke. Setelah itu saya kasih title plt.title original image-nya. Original image-nya. Ini saya copy aja biar nggak terlalu lama. Paste, terus ini saya kasih
coin_blur. Ini untuk image blur. Image menggunakan 3x3 filter. Oke, kita coba lihat. Ya, ini coba kita perbesar ya. Ya, mungkin nggak kelihatan kalau kita pakai filternya itu 3x3. Tapi kalau saya lihat sih dari layar saya sudah terlihat. Ini kalau kita bandingkan objek yang paling kiri dengan yang kanan ini sudah terlihat lebih ngeblur gitu ya. Nah, tapi kalau kita coba perbesar ya ukuran kernelnya, kita coba perbesar menjadi 5x5 misalnya. Harusnya semakin blur gitu ya. Oke, nah kita bisa lihat sini juga semakin blur ya gambar yang kanan ini dibandingkan dengan originalnya. Nah ini kita bisa gunakan OpenCV ya, CV itu .blur. Nah kita pengen tahu misalnya gini aja, kita pengen tahu misalnya di sini saya print ya, print coin blur ini dia, saya penasaran coin blur ini dia tipenya apa? Kan harusnya kalau kita menggunakan filtering, average filtering, ada kemungkinan nanti nilainya itu akan menjadi koma kan ya. Nah, kita coba lihat di type, berarti kalau dia masih integer, berarti otomatis output dari CV2.blur ini dia langsung dikonversikan menjadi integer. Coba aja. Oh, ternyata sudah unsigned integer 8. Jadi operasi ini kalau kita menggunakan CV2.blur, outputnya nanti otomatis akan diubah menjadi di type-nya ya, data tipenya menjadi unsigned integer 8 ya. Jadi nggak perlu dikonversikan secara manual ke unsigned integer. Nah, nanti Anda juga bisa mencari misalnya kalau untuk itu ya, smoothing using OpenCV ya, itu juga caranya sebenarnya banyak, nggak cuma ini ya. Kita bisa gunakan berbagai macam cara sebetulnya. Nah, nanti Anda silakan buka saja di dokumentasinya OpenCV, itu ada caranya. Nah, misalnya kita mau bikin secara manual juga bisa. Kita bikin manual kernelnya ya. Ini kan kernelnya, kita bikin manual juga bisa. Nah, jadi ini kalau kita lihat di sini dia pakai kernel sendiri ya. Kernelnya sama dengan np.once. Jadi dia membuat sebuah matriks ya dengan nilai 1, ukurannya 5x5, terus tipenya float 32 dibagi 25. Jadi otomatis ini ya terbentuk filter seperti ini. Nah, setelah itu dia menggunakan ini cv.filter2d img-1, kernel. Nah, -1 ini artinya adalah kalau kita tuliskan -1, kita harapkan DST ini outputnya sama dengan ininya, sama dengan real image-nya, original image-nya. Jadi kalau kita tidak ingin repot-repot mengubah data type ya, kalau setelah kita lakukan filtering ya, nah kita bisa gunakan -1. Jadi parameter -1 ini untuk menunjukkan atau untuk mengatur atau setting bahwa outputnya itu di type-nya sama dengan input. Seperti itu. Nah, ini kalau kita kembali lagi ke slide ya. Sebentar. Oke, kalau kita ingin membuat filtering yang ini, yang custom gitu ya istilahnya ya. Nah, Anda bisa menggunakan rumus yang tadi atau code yang dari OpenCV. Jadi Anda nanti bikin kernel secara manual ya, bikin matriks yang ukurannya 3x3 misalnya dengan nilai seperti ini. Nah, nanti Anda tinggal kalikan saja dengan original image-nya. Karena kalau CV2.blur itu dia nggak bisa custom nilainya. Ya, CV2.blur cuman dia set kernelnya berapa kali berapa. Dan itu nanti default ya. Kalau kernelnya 5x5 ya otomatis 1/25 semua. Kalau 3x3 ya 1/9 semua. Oke. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi ini kalau cara yang custom itu bisa menggunakan seperti ini. Tapi sebetulnya juga bisa ya. Kalau yang cara kedua ini yang saya gunakan tadi di codingan saya sebelumnya, itu langsung menggunakan cv.blur. Nah, cv.blur dengan source-nya, image-nya apa, sama ukuran kernelnya berapa kali berapa. Tapi kalau pengen custom seperti ini. Nah, ini kalau nanti Anda coba-coba ya silakan dibuka saja di dokumentasinya OpenCV ya. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini.
Nah, kita bisa lihat memang nanti setelah kita lakukan blurring ya gambarnya semakin blur ya. Kalau kita coba-coba misalnya kita besarkan aja nilainya 15 kali 15 ya. Ya pastinya semakin ngeblur gitu ya. Kenapa kok ngeblur? Analoginya logikanya kalau kita mengambil nilai average kan ya. Ya pasti detail dari sebuah pixel akan semakin tidak terlihat karena dia mempertimbangkan neighborhood-nya. Tapi ini sangat berfungsi atau sangat berguna kalau kita ingin menghilangkan noise ya. Seperti itu. Oke, ini untuk yang smoothing menggunakan average filtering atau mean filtering. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya stop share dulu. Saya kira masih cukup mudah ya. Tinggal memanggil library ya dari OpenCV, terus kita lakukan filtering, langsung dipanggil saja fungsinya cv2.blur, atau kalau mau custom ya kayak tadi caranya, bikin manual ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung tanya saja ya di chat ya, silakan. Nanti saya baca ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini tadi yang menggunakan smoothing. Smoothing filtering menggunakan average ya. Nah, kita bandingkan dengan median filter. Tadi sempat saya singgung ya, median filter ini juga cukup itu ya, cukup bisa untuk menghilangkan noise ya. Kalau kita lihat median filter ini perbandingannya dengan average filter untuk image apa ini PCB ya, image PCB. Kita bisa lihat ya. Jadi yang ini original, ini setelah filtering menggunakan averaging filtering. Kalau yang ini image menggunakan median filtering. Ya, median filtering lebih bisa ya menghilangkan noise dibandingkan average filtering. Nah, jadi kita akan coba ya menggunakan median filter dan akan kita bandingkan dengan averaging filtering. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Jadi ini median filter itu non-linear ya. Jadi median X plus Y itu tidak sama dengan median X sama median Y. Oke, nanti kita coba lihat aja di pixelnya. Dan median filter ini cukup bisa untuk menghilangkan noise kalau noise-nya itu tipenya salt and pepper. Kalau seperti ini kita sebut sebagai noise salt and pepper ya. Jadi kayak gambar itu kita bumbui dengan apa ya? Dengan merica dan dengan garam gitu ya. Kayak ada titik-titiknya itu loh. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita akan coba lakukan filtering. Oke, ini ada pertanyaan dari David ya. Dimensi filternya saya ubah-ubah tapi tidak menjadi blur. Oke, nanti kita bahas ya. Sebentar, saya coba bahas yang median filtering dulu. Oke, misalnya ada gambar seperti ini ya. Ini anggap saja gambarnya itu satu dimensi ya. Sebetulnya sih kalau kita pakai gambar yang dua dimensi, gambarnya kayak gini kan ya. Tapi kita bisa lihat, misalnya kita punya sebuah image ya, image-nya kita jadikan satu dimensi. Anggapannya kita jadikan image itu dot ravel ya. Kalau dot ravel ya nanti dia jadi satu dimensi. Kita bisa lihat jika ada perubahan pixel ya. Misalnya ini pixelnya nilainya 1111 terus menjadi 2222. Nah, ini bisa kita anggap bahwa ada sebuah edge ya. Nah, jadi di sini di 1 atau 2 ini ya, di pixel yang ini atau ini itu kita bisa anggap sebagai edge. Nah, kita coba lihat mengapa kok kita belajar yang namanya edge ya. Sebetulnya gini, kalau kita coba bandingkan ya untuk yang mean filtering atau averaging filtering, dia memang melakukan smoothing, tapi dengan konsekuensi edge-nya akan semakin tidak terlihat, gitu ya. Kalau kita menggunakan mean filtering, edge itu akan semakin ngeblur, gitu ya. Kalau pakai median, belum tentu edge-nya akan semakin ngeblur. Padahal tujuan kita bukan memblurkan edge, tapi menghilangkan sebuah noise. Tapi edge-nya kita tidak jadikan ngeblur, tidak kita blurkan ya. Nah, kita bandingkan kalau misalnya ada noise ya, misalnya ini original image, ada noise di letaknya di sini 3 sama 3 sama 3. Yang merah ini kita anggap sebagai noise. Kita mau hilangkan 3 ini. Kalau kita menggunakan median dengan kernelnya itu 3, ya, saya coba pakai oret-oretan dulu. Nah, ini kita nggak anggap ya. Kenapa? Karena ini kan lokasinya di sini ya. Kita mulainya dari sini. Kita pakai filtering yang 3x3. Seperti ini. Nah,
Ini kita lakukan filtering menggunakan median filtering. Jadi kita urutkan. Kalau kita urutkan menjadi 1,1,3 kan ya. 1,1,3. Jadi kalau kita ambil nilai mediannya ya ini nilai mediannya. Kalau kita terapkan median filtering dengan N sama dengan 3 ya, nilai 3 ini menjadi 1. Ya, nilai 3 menjadi 1. Jadi kembali ke gambar yang sebelum terkena noise ini. Di sini kan ya. Nah, jadi dia bisa menghilangkan noise-nya tanpa harus menghilangkan edge-nya. Oke, edge-nya enggak berubah 1 2 kan ya. Kita nanti jalan terus ke kanan gitu ya. Nanti ketemu lagi di sini ya. Misalnya lokasinya sudah di sini. Nah, kita urutkan 2,2,3 kan ya. Jadi otomatis 2,2,3, 2,2,3 ya. Nilai mediannya juga 2. Jadi 3 ini kita transformasikan menjadi 2 dan nilai 2 ini sama dengan image yang belum terkena noise di sini dan seterusnya. Nah, kita coba bandingkan dengan yang average. Kalau average ya, berarti ya kita lakukan filtering ya, mulai dari sini. Ini kita sebentar. Kita lakukan filtering. Sebentar. Saya hilangkan dulu semua, saya clear dulu ya. Nah, kita coba ya. Nah, ini kan filteringnya ya. Nah, kita bisa lihat misalnya 1,131 kalau kita jumlahkan jadinya kan 5 ya. 5 dibagi 3 berapa? 1,7. 1,7 dan seterusnya. Terus di sini di bagian ini nah, dia akan menjadi nilainya 1,32 sama 2,3. Nah, kenapa? Karena memang edge-nya akan berubah ya. Nilai edge-nya itu semakin apa ya istilahnya ya? Edge-nya itu bisa menjadi semakin ngeblur kalau kita menggunakan average filtering dibandingkan dengan median filtering. Oke, jadi seperti itu. Nanti kita akan bandingkan ya di code-nya nanti menggunakan averaging atau mean filtering dan menggunakan median filtering. Oke. Sebentar ya, saya break dulu 5 menit sebentar ya. Nanti kita kembali lagi pukul 7.58.
Oke, kita lanjut ya. Kita coba implementasikan dulu di Python ya. Oke, nanti yang pertanyaan dari Christopher akan saya bahas setelah ini ya. Kita coba dulu. Oke, jadi ini saya langsung coba saja untuk yang perbandingan antara median filter sama average filter ya. Saya coba share lagi. Sebentar untuk ini ya. Oke, jadi tadi smoothingnya sudah, kita coba yang median filter ya. Oke, untuk gambarnya ini saya menggunakan gambar dari Astro ya, astronoisy.jpg. Saya coba upload dulu gambarnya. Oke, sudah saya upload. Oke, kita coba. Kita bikin variabel astro underscore noisy misalnya sama dengan cv2.imread. Kita panggil astronoisy.jpg. Ya, langsung aja koma 0 gini ya, biar terdeteksi sebagai grayscale image ya. Oke, setelah itu kita buat sebuah variabel dengan nama astromin ya. Ini kita menggunakan yang min filtering. Kita sebut sebagai ini aja deh, min filtering ya, biar nggak terlalu banyak term. Ada averaging filtering, ada min filtering. Kita pakai yang min filtering aja. Oke, jadi ini saya panggil cv2.blur. Misalnya saya pakai 3x3 aja ya. Jadi astronoisy dengan kernelnya ukurannya adalah 3,3. Saya copy aja. Untuk yang median itu kita menggunakan cv2.median blur, median blur. Nah, astronoisy terus kita pakai kernelnya 3x3 juga. Oke, kita coba dulu ya. Ini kalau kita lihat, ini kalau 3 gini sudah dianggap 3x3 sih sebetulnya. Oke, kita coba dulu. Terus saya pakai plt.subplots, fix size-nya misalnya 15x15 ya. Jadi kalau terlalu kecil bisa kita tambahkan. plt.subplot 1,3,1 plt.imshow. Saya mau tampilkan yang noisy dulu. Di map sama dengan gray. Oke. Terus saya kasih title misalnya. Title-nya saya kasih apa ya? Astronoisy gitu aja. Astronoisy. Ini tinggal di copy aja. Kita ulang untuk yang min filtering sama median filtering. Oke, ini astronoisy, ini astro after min filtering. Ini astro after median filtering. Terus di sini saya ganti aja menjadi astro median. Ini diganti menjadi astro. Yang ini min ya, ini min. Yang terakhir tadi median. Terus untuk subplotnya saya ganti 2, ini 3. Oke, nah kita bisa lihat. Ya, memang walaupun median filtering juga agak ngeblur sih. Tapi setidaknya ngeblurnya nggak separah yang min filtering ya. Jadi ini yang original, terus ini yang pakai min filtering, ini pakai median filtering. Ya. Kalau kita lihat ya secara kasat mata ya, menurut saya masih bagusan median filtering hasil filternya ya, dibandingkan dengan yang min filtering. Oke, ini juga butuh uji coba ya. Nanti silakan kalau punya gambar ya, terus mau dihilangkan noise-nya ya dicoba-coba aja nanti. Yang paling bagus apakah pakai min filtering atau median filtering, terus dicoba-coba juga ukuran kernelnya itu bisa dimodifikasi ya sesuai dengan keinginan. Oke. Nah, ini yang untuk median filtering. Ya, kita coba tadi ada pertanyaan dari David tadi ya. Saya stop share dulu. Silakan David kalau mau
share screen, ditunjukkan aja. Atau sudah enggak error tadi? David Christopher? Masih belum ada perubahan, Pak. Saya jadi share screen. Ya, silakan. Hah? Ini, Pak. Original sama yang blur. Oke, sebentar coba di scroll up. Itu pakai karakter TIF tadi ya. Ya, Pak. Oke. Oh, itu mungkin yang di plot im show. Oh itu iya, sama-sama pakai karakter. sama-sama karakter itu. Karakter blurnya enggak di. Nah itu. Ya oke, terima kasih tadi. Oh, Ya. iya. Ya kalau sampai malam pun nanti ya tetap gitu aja kalau nggak diubah ya. Mungkin tadi waktu ngopi tadi pace-nya nggak diubah itunya. Oke. Udah ya, solve ya kalau gitu ya. Iya, Pak. Makasih. Oke ya, kita lanjut dulu. Yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya lanjut ke filter, metode filtering yang lainnya. Ya kita masih smoothing ya, kita masih belum yang sharpening. Nah, habis ini kita akan coba yang sharpening. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut aja dulu, biar nanti ada waktu banyak bagi Anda untuk mengerjakan tugasnya. Jadi, oke ya. Nah, ini beberapa metode yang bisa kita gunakan sebetulnya untuk filtering sebetulnya ya. Ya tadi di awal sudah sempat saya singgung. Bagaimana jika kita ingin memproses edge ya atau pixel yang ada di tepi gambar. Nah, apakah ini termasuk kita proses ya? Padahal kalau kita menggunakan filtering dengan ukuran filter 3x3 ini nggak bisa kita proses kan ya. Dia pasti melebihi gambarnya, melebihi image-nya. Itu caranya kita bisa menggunakan pad the image, replicate border pixel, sama allow pixel wrap around the image. Nah, kalau pad the image ini kita akan jadikan image-image yang pixel-pixel yang tadi kita jadikan nilainya itu hitam atau putih, 255 atau 0. Itu ya. Sedangkan yang replicate border pixel itu kayak mirror. Jadi ini nilainya itu sama dengan nilai ini, kayak mirroring lah ya. Jadi kayak memirror pixel yang ada di gambar aslinya. Kalau yang allow pixels wrap around the image ya, jadi kita enggak pertimbangkan. Jadi ini kita enggak proses. Nah, kita coba lihat, ini ada perbandingannya. Kalau kita menggunakan yang padding ya, menggunakan zero padding, ini menggunakan replicate edge pixel, dan ini kita gunakan wrap around edge pixel. Ini original image-nya. Ya sebetulnya sih, kalau kita lihat juga bedanya enggak jauh ya. Ya kelihatannya itu yang di pucuk-pucuk ini sebetulnya. Kalau yang di sini kalau pakai zero padding, kayak dia ada kayak ininya ya. Ada kayak terbentuk kayak apa namanya istilahnya ini pixel garis ya. Kalau yang kita pakai replicate garisnya nggak ada di sini. Kalau pakai wrap around edge pixel kita juga lihat ada ya sebetulnya di sini. Oke, nanti kita coba ya. Wrap around edge pixelnya seperti ini. Harusnya sih wrap around edge pixel ini allow pixel wrap around the image. Wrap around the image. Saya coba nanti lihat lagi ya. Allow pixel wrap around the image. Kalau kita lihat ini kalau allow pixel wrap around the image kan berarti dia juga memproses ya pixel-pixel yang ada di edge-nya. Harusnya tadi kalau menurut deskripsi saya ininya hasilnya juga harusnya nggak ada pixelnya kan, karena ini nggak diproses ya. Nah, tapi nanti saya coba lihat lagi ya untuk yang allow pixel wrap around the image ini dia apakah seperti itu. Kalau kita lihat ya harusnya dia memproses sih. Jadi deskripsi saya tadi salah mungkin ya. Oke, nanti saya coba lihat ya pengertiannya. Oke. Kita coba lihat, kita next dulu ya. Jadi ini kita punya dua istilah yaitu correlation dan convolution. Yang kita lakukan sebelumnya, filter yang kita lakukan untuk smoothing tadi, untuk median dan sebagainya itu kita menggunakan yang correlation. Kenapa correlation? Karena kita mengalihkan sebuah dua buah image ya filter dengan original pixelnya itu seperti ini. A dikali R ya, B dikali S dan seterusnya.
Tapi kalau convolution ini itu agak beda. Kita balik ya filter kernelnya ini kita balik 180 derajat. Jadi kalau kita lihat ya, jadinya bukan A dikali R, B dikali S, C dikali T, tapi A dikali Z ya. Terus B dikali Y ya. Terus C dikali dengan X ya. Kita lihat Z kali A, Y kali B, X kali C. Nah, biasanya ini dua metode yang bisa kita pilih sih, pakai correlation atau pakai convolution. Jadi kalau pakai convolution, jadi kernelnya kita balik 180 derajat. Walaupun sebetulnya kalau kita pakai correlation pun ya, dengan membuat filter yang sudah dibalik ya, kita nggak perlu convolution juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita pakai convolution ya seperti ini, filternya ini kita balik 180 derajat. Kalau kita bisa gambarkan di sini, nah jadi lokasi Z ini pindah ke R, lokasi Y pindah ke S, X pindah ke T, gitu ya. Nah, biasanya nanti kalau nanti Anda belajar mata kuliah deep learning ya, itu ada satu algoritma namanya convolution neural network. Nah, itu biasanya convolution ini kita gunakan untuk mengekstrak fitur. Nah, itu nanti ada pembahasannya sendiri. Nanti akan saya bahas juga di mungkin setelah UTS ya, minggu-minggu terakhir terkait dengan image classification. Jadi untuk filter, untuk correlation ini kita gunakan untuk filtering. Kalau convolution ini biasanya kita gunakan untuk mendeteksi sebuah fitur ya. Jadi kalau kita ingin mendeteksi fitur itu maksudnya kita akan ekstrak ya beberapa pixel yang itu merupakan interest ya. Jadi yang merepresentasikan gambar itu, yang membuat gambar itu unik. Nah, itu kita bisa menggunakan convolution. Oke, jadi kita pakai yang correlation dulu ya di sini. Nah, kita masuk ke sharpening ya. Kita sebelumnya sudah melihat berbagai macam smoothing filter, pakai median filter atau pakai mean filter ya untuk menghilangkan noise ya. Kalau sharpening ini ya kita kebalikannya, kita akan menghilangkan blurringnya dan kita akan meng-highlight sebuah edge. Jadi kalau gambar itu kita pertajam ya, otomatis edge-nya, tepinya akan semakin terlihat. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya ini kita akan membuat gambar yang blur menjadi lebih tajam. Ya, kita bisa menonjolkan edge-nya, kita bisa menonjolkan corner dari sebuah image. Oke. Nah, ini ada perhitungannya sebetulnya ya. Menggunakan Laplacian ya. Sekali lagi, nanti kalau Anda tertarik untuk menganalisis ya perhitungannya, Anda bisa nanti buka di bukunya Gonzales yang sudah saya share di ULS. Tapi sebetulnya dari perhitungan menggunakan partial derivatif ya, ini partial derivatif dan dilakukan derivatif sebanyak 2 kali karena ini ada kuadratnya, gradiennya kan dikuadratkan. Jadi ini dilakukan 2 kali partial derivatif. Oke, tapi Anda nggak perlu bingung. Sebetulnya bedanya intinya di sini. Dari perhitungan tadi ya, dari perhitungan Laplacian tadi ya, dari perhitungan untuk membentuk kernelnya itu seperti ini. Kita sebut sebagai Laplacian ya. Laplacian ini metode untuk sharpening image ya. Jadi kita punya kernel seperti ini. 0, 1, 0, 1 min 4, 1, 0, 1, 0. Ini kernelnya. Kalau kita menggunakan min filtering tadi kan kernelnya 1/9, 1/9, 1/9 ya kan ya. Kalau pakai Laplacian ya, kita punya kernelnya 3 kali 3 dengan nilai 0, 1, 0, 1 min 4, 1, 0, 1, 0. Ini sebetulnya kernel ini terbentuk dari rumus derivatif ya, partial derivatif sebanyak 2 kali dari original image-nya. Tapi jangan khawatir ya, nanti kalau kita pakai OpenCV tinggal panggil saja sebetulnya. Ini merupakan kernelnya seperti ini. 010, 1 min 41, 010. Yang ini nanti kita akan korelasikan dengan original image-nya. Oke, jadi seperti ini. Ini kita punya original image ya. Nah, setelah itu kita lakukan filtering menggunakan Laplacian. Kita bisa lihat memang gambarnya enggak berarti apa-apa ya. Kayak ya ada gambarnya kayak edge-nya lah. Edge-nya lebih menonjol di sini ya. Ada gambar kayak ya ini edge antara bulan dengan sky ya, langit ya. Terus kalau kita lihat ya sebetulnya ini kan gambarnya nggak semakin tajam, malah semakin nggak jelas kan. Tapi kita lihat sebetulnya untuk mendapatkan image yang lebih sharp ya, kita bisa kurangi, kita bisa lakukan operasi subtract ya, pengurangan antara original image dengan Laplacian
filter image. Jadi ini pixelnya, tiap pixel itu kita kurangi dengan pixel yang ada di Laplacian. Pixel mulai dari yang pojok sini sampai sini kita kurangi dengan gambar Laplaciannya. Jadi sekali lagi gambar image itu kalau kita representasikan di Python dalam bentuk numpy array kan ya. Kalau kita menggunakan operasi penambahan, pengurangan ya nggak perlu pakai looping ya dari pixel yang atas sampai bawah ya. Kita cukup kurangi saja dua variabel yang merepresentasikan original image-nya sama Laplacian filter image-nya. Setelah itu nanti kita akan mendapatkan gambar yang lebih detail, lebih tajam di sini. Oke, nah ini perbandingannya kalau kita menggunakan yang Laplacian ya untuk mengangkat atau memperjelas detail dari sebuah image. Oke, kita langsung coba saja di Python ya. Oke, ini kita menggunakan moon.tif ya. Kita pakai yang gambar yang moon aja biar sama dengan di slide ya. Oke, saya coba upload dulu. Oke, ini moon.tif-nya sudah saya upload. Oke, setelah itu saya coba melakukan filtering menggunakan Laplacian ya. Oke, saya pakai variabel moon sama dengan cv2.imread ya. Terus saya panggil moon.tif seperti ini. Setelah itu ini saya kasih 0 aja gini biar langsung grayscale. Saya bikin variabel dengan nama moon underscore Laplacian sama dengan cv2.Laplacian ya, Laplacian. Terus saya panggil parameter yang pertama ini moon-nya. Oke. Terus parameter yang kedua ini kita ingin outputnya nanti dalam bentuk float atau dalam bentuk integer. Nah, kalau dalam bentuk float ya kita jadikan nanti moon Laplacian ini dalam bentuk float. Nah, dari beberapa percobaan yang saya lakukan ya, agar bisa mendapatkan nilai yang atau mendapatkan gambar yang lebih detail. Jadi hasil Laplace-nya ini saya jadikan itu dulu, saya jadikan float dulu, 64 ya, float 64 bit. Nah, jadi ini saya jadikan nanti Laplace ini bukan dalam bentuk unsigned integer, tapi dalam bentuk float 64 ya. Oke, terus parameter yang terakhir ini k-size-nya ya. K-size-nya kita atur 3. Ini ukuran kernelnya 3x3. Coba kita kembali lagi ke slide-nya. Ini kan tadi ukurannya 3x3 ya. Sebetulnya kalau ukurannya 5x5 enggak seperti ini ya. Enggak seperti ini filternya. Jadi filternya kalau 3x3 memang seperti ini sih. Tapi kalau 5x5 nanti memang senternya tetap -4 nilainya. Tapi nanti akan ada sedikit perubahan di pixel-pixel yang ada di kernelnya. Atau kalau nanti penasaran kita coba lihat di itu ya. Bentar, ini. Kita coba lihat di Google misalnya ya. 5x5 Laplacian filter. Oh, ternyata 16 ya. Tengahnya itu 16. Ya ini memang sebetulnya kok kenapa seperti ini ya. Itu kembali lagi ke perhitungan kita tadi ya. Ke perhitungan yang ada di slide tadi. Itu kan dia menggunakan partial derivatif ya. Sebanyak 2 kali. Setelah diderivatifkan lagi. Ya nanti kalau Anda tertarik untuk mempelajari rumusnya silakan nanti dipelajari di bukunya Gonzales ya. Tapi di sini saya coba lakukan yang practical implementation-nya dulu. Jadi nanti kita coba pakai saja kernelnya seperti ini ya, langsung di Python-nya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Nah, ini saya k-size-nya saya pakai 3 saja. Setelah itu, nah, saya bikin variabel dengan nama moon sharpened ya. Jadi moon yang sudah di sharp itu merupakan hasil pengurangan antara gambar aslinya dikurangi dengan gambar yang hasil Laplacian-nya. Oke, seperti ini. Terus, nah ini kita harus ubah lagi karena sebetulnya kan moon ini dalam bentuk integer ya. Terus moon Laplacian ini dalam bentuk float.
otomatis kalau kita kurangi variabel dalam bentuk integer ke float, nanti outputnya akan menjadi float otomatis. Jadi ini saya coba konversikan lagi ke dalam bentuk unsigned integer ya. Caranya seperti ini, cv2.convert scale ABS mun sharpen. Jadi nanti ini dalam bentuk unsigned integer lagi. Jadi sebenarnya gini, mungkin segini aja. Saya coba komen dulu, biar nggak bingung ya. Saya ini komen dulu. Saya coba print ya. Print mun sharpened gini ya. Dot di type. Nah, kita lihat di type-nya dia pasti float 64 ya. Oke. Coba reconnect lagi. Halo, suara saya terdengar atau enggak ya? Terdengar, Pak. Masuk, Pak. Internetnya saya kok nggak bisa connect ke runtime ya, sebentar. Oke, ini saya connect nggak bisa. Saya coba refresh saja dulu. Oke, sebentar. Kayaknya ini lagi bermasalah. Oh. Oke, sebentar saya coba buka lagi code-nya tadi. Semoga tadi tersave ya. Oke. Oh, nggak hilang ya. Ininya masih ada filenya. Jadi nggak apa-apa, saya lanjut aja langsung ya. Nah, ini saya coba print dulu tadi. Saya coba print tipe dari mun sharpened tadi ya. .dtype seperti ini. Ini harusnya dia ukurannya float 64 karena memang ini mun sharpen ini kan dia merupakan pengurangan antara mun dengan mun Laplacian. Mun Laplacian dalam bentuk float 64 kan, sedangkan mun ini dalam bentuk unsigned integer. Kita coba lihat. Kalau mun ini dia unsigned integer 8. Nah, kalau ini kita kurangi dengan ini, otomatis sharpen ini dia nilainya akan menjadi nilai float ya. Nah, kalau kita Laplace ini kita ubah dalam bentuk unsigned integer, nanti dia nggak akan bisa mempertajam gambar. Tadi kemarin saya sudah coba-coba seperti itu. Jadi ini kita biarkan dalam bentuk float dulu. Ya, biar nanti bisa diubah ya ke dalam bentuk unsigned integer lagi, kita menggunakan satu baris kode. Oke, jadi seperti ini. Coba yang mun sharpen ini kita coba lihat nilai minimumnya ya, nilai minimumnya. Jadi misalnya di sini saya kasih nilai pixel minimum sama pixel maksimumnya. Jadi ini nilai min pixelnya dari mun sharpen ya. Dan saya print juga nilai maksimalnya ya. Max pixel dari mun sharpen. Oke, ini max ya. Kalau kita lihat, nah, dia nggak memenuhi apa ya kriteria dari 8 bit image ya. Kalau 8 bit image kan harusnya nilainya 0 sampai 255 kan ya, bukan 310 minus 310 sampai 550. Ini nanti kalau kita cetak ya menggunakan PLTEM show ya gambarnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi harusnya ini kita akan rescale dulu. Kita akan ubah scale-nya menjadi 0 sampai 255. Caranya ya kita bisa menggunakan kode seperti ini. Namun sharpened ya sama dengan cv2.convert scale ABS ya dengan parameter mun sharpen. Jadi kita harapannya mengubah mun sharpen ini
yang semula tadi nilai minimumnya min 310 sampai 550, kita kembalikan lagi menjadi 0 sampai 255. Nah, kita coba lihat. Nah, dia sudah di scaling menjadi 0 sampai 255. Oke. Nah, setelah itu kita coba print juga misalnya ya, kita print di type-nya dari Moon Sharpen. Nah, kita coba print di type-nya. Nah, ternyata dia sudah otomatis menjadi unsigned integer 8 lagi. Setelah kita panggil rumus ini ya, panggil fungsi ini, dia menskalakan dari min 310 sampai 510 tadi menjadi 0 sampai 255. Selain itu juga dia mengubah di type-nya itu kembali ke unsigned integer 8. Oke, setelah itu kita seperti biasa kita coba plt.subplot ya. Pakai fix size-nya ini kita copy aja deh, biar nggak terlalu lama. Bisa copy. Oke, 131 ini saya ganti dengan moon. Terus ini saya ganti dengan original image ya. Moon ini aja moon. Terus yang ini kita ganti dengan moon Laplacian. Laplacian. Terus yang ini saya ganti dengan Moon Sharpen. Ganti Moon. Oke. Kita coba eksekusi. Bentar, terlalu kecil. Fix size-nya saya coba ganti. Oh, fix size-nya nggak saya definisikan tadi. Oke, ya kita coba lihat. Ini Moon originalnya, ini hasil Laplacian-nya. Ini merupakan hasil hasil pengurangan antara Moon original dengan Moon Laplacian. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Ya, memang detailnya akan lebih terlihat ya, lebih tajam gambarnya. Edge-nya akan semakin terlihat. Atau seperti ini saja. Ini saya coba pindahkan aja. Saya coba pindahkan ke sini biar kelihatannya perbedaannya. Ya, gambarnya lebih terlihat ya. Ini kalau gambar moon atau bulan ya, lembahnya itu lebih kayak terlihat gitu ya. Nah, ini merupakan hasil pengurangan antara ini dengan ini ya. Hasilnya seperti ini. Kalau kita Laplace-kan saja tapi kita nggak kurangi ya, nggak kita kurangkan dengan original image-nya ya seperti ini gambarnya. Tapi sebetulnya kalau gambar seperti ini biasanya kita bisa ekstrak fitur edge ya. Ini edge-nya kan lebih terlihat ya. Biasanya nanti kalau kita sudah membahas mengenai image classification ya, itu bisa juga yang mau kita klasifikasikan bukan original image-nya, tapi ini Laplacian-nya, karena fiturnya kan sudah terlihat di sini ya. Ada edge-nya di sini. Itu nanti pembahasannya setelah itu ya, setelah UTS nanti. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan ya kalau ada pertanyaan. Sebelum saya lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut aja. Oke ya. Oke, yang terakhir kita punya yang namanya Sobel operators. Sobel operators ini biasanya kita gunakan untuk mendeteksi edge. Sebetulnya sama dengan Laplacian ya. Tapi Laplacian ini sebetulnya fokusnya adalah menajamkan gambar atau sharpening the image. Sedangkan kalau yang Sobel ini biasanya kita gunakan untuk mendeteksi edge ya, khusus untuk mendeteksi edge. Nah, kita bisa lihat misalnya kita punya gambar lensa di sini ya. Kita hanya ingin misalnya mengekstrak ininya saja, tepinya saja. Nah, kita bisa menggunakan Sobel operators. Oke, bagaimana kernelnya? Ini kernelnya. Ini kernel untuk X, ini kernel untuk Y. Jadi kalau kita menggunakan Sobel operator ini, dia punya dua kernel. Nanti kernelnya ini hasilnya, tiap hasilnya nanti kita akan coba hitung menggunakan Euclidean distance. Oke, saya coba langsung implementasikan saja. Karena ini sebetulnya Sobel operator ini dia mendeteksi edge itu yang vertikal sama horizontal.
Oke ya, saya coba langsung aja implementasikan. Oke, saya coba kasih tulisan biar nggak lupa di sini ya. Ini tadi yang Laplacian ya. Ini tadi yang median. Ini tadi smoothing ya. Jadi ini sudah masuk sharpening. Saya kasih ini aja. Smoothing ini sharpening ya. Oke, jadi yang Sobel ini juga termasuk sharpening sih, walaupun dia sebetulnya tujuannya untuk mendeteksi edge ya. Oke, kita langsung coba saja. Nah, ini kita harus upload dulu asetnya tadi, namanya itu lens ya, kontak lens. Oke, kontak lensnya saya upload. Oke, kita langsung coding saja. Oke, nah di sini saya coba bikin sebuah variabel kontak underscore lens seperti ini, sama dengan cv2.imread. Saya baca dari kontak underscore lens .tif, 0. Oke. Setelah itu saya bikin sebuah variabel kontak lens underscore Sobel underscore x ya. Sekali lagi karena Sobel operator ini punya 2 kernel, jadi kita harus lakukan 2 kali operasi. Kita lakukan operasi yang x dulu ya. X itu berarti yang horizontal. Nah, jadi kita panggil aja cv2.sobel. Sobel. Terus parameter yang pertama itu ya parameter image yang mau kita lakukan filter ya. Jadi kontak lens, cv2.cv ini sama ya. Kita harus ubah dulu ke dalam bentuk 64 float ya hasilnya. cv2.64f, cv2.cv underscore 64f. Nah, kita parameter selanjutnya ini 1, ini 0. Nah, 1,0 ini menunjukkan bahwa ini merupakan Sobel operator yang X. Nah, kalau 01 itu yang Y. Nah, size-nya ini misalnya saya jadikan 5 deh misalnya, atau 3 aja dulu. Oke. Ini untuk yang X, yang Y tinggal di copy saja. Nah, jadi yang Y ini tinggal diganti, diubah ini menjadi 01. Oke ya. Terus kita lakukan perhitungan menggunakan Euclidean distance untuk menyatukan menyatukan operator Sobel yang X sama yang Y. Nah, misalnya saya bikin variabel kontak lens underscore Sobel itu sama dengan np.sqrt. Sqrt dia merupakan hasil akar dari variabel ini dikuadratkan ditambah variabel ini dikuadratkan, terus di akar itu sama kayak Euclidean distance kan ya. Nah, jadi ini saya kasih kontak underscore lens underscore Sobel seperti ini, underscore x ya, kuadrat ditambah dengan ini saya copy aja. Ini yang Y. Oke, setelah itu saya copy aja langsung dari sebelumnya untuk subplotnya. Fix size-nya 10 kali 10 aja. Terus ini 2. Ini 2, ini yang kontak lens, ini yang kontak lens Sobel seperti ini. Ini original, ini yang Sobel. Oke ya, terlihat ya, edge-nya terlihat di sini. Jadi kita bisa gunakan Sobel operator ini untuk mendeteksi edge ya. Oke, ini misalnya saya ganti cast size-nya menjadi 5. Apakah semakin terlihat atau enggak? Kita coba. Ternyata enggak ada perubahan signifikannya.
Oke, saya coba share kembali slide-nya. Itu yang untuk Sobel operator ya. Nah, sebelum saya buka sesi tanya jawab lagi, saya lanjutkan dulu ya ke sini, ke combining spatial enhancement method. Tadi di awal sudah saya bilang, kita bisa melakukan kombinasi dari berbagai macam metode filtering ya, baik itu yang intensity transformation ataupun basic spatial filtering. Jadi, ya misalnya seperti ini, kita akan melakukan enhance ya untuk gambar X-ray tengkorak manusia ya, rangka manusia. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita ubah dulu dari yang original image-nya menggunakan Laplacian filter. Setelah itu kita coba sharpening ya menggunakan spatial filter tadi ya, menggunakan Laplacian. Terus hasilnya ini kita lakukan transformasi menggunakan Sobel filter. Terus selanjutnya kita lakukan smoothing menggunakan 5x5 averaging filter. Terus kita lakukan pengalian ya antara gambar yang E ini dengan C. E dengan C dikalikan, terus menghasilkan gambar seperti ini. Terus di sharpening lagi ya. Nah, dari penjumlahan antara F dengan A, dan yang terakhir dilakukan power law transformation. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini kan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan kan ya, mulai dari original image, Laplacian, Sobel, sampai dengan smoothing dan power law transformation. Ini tugas Anda untuk mencoba ya, untuk mencoba membuat step seperti ini, mulai dari original image sampai dengan power law transformation. Nah, gambarnya sudah Anda bisa lihat di aset ya. Kalau nggak salah gambarnya itu tadi, sebentar namanya itu skeleton.tif ya, skeleton.tif. Nah, silakan tugas Anda punya waktu sekitar ya, ya kita kan tadi sudah 2 SKS ya untuk penyampaian materi dari saya. Nah, waktu Anda sekitar 1 SKS ini ditambah dengan sampai minggu depan. Jadi Anda bisa mulai kerja sekarang untuk melakukan percobaan seperti ini ya, sampai dengan hasilnya seperti ini. Kalau Anda benar ya hasilnya harusnya sama, nggak jauh beda dengan ini. Nah, silakan Anda coba ya, Anda coba eksplorasi ya, mulai dari step by step yang awal sampai dengan terakhir. Nah, seperti biasa nanti dikumpulkan di ULS dalam bentuk notebook itunya filenya. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Oke. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi gini, Anda akan melakukan filtering ya. Anda akan mengkombinasikan berbagai teknik filtering, mulai dari Laplacian. Ini kan ada original image ya. Ini silakan nanti diekspor gambarnya dari aset ya. Namanya filenya skeleton.tif. Setelah itu nanti Anda lakukan filtering menggunakan Laplacian. Ya. Setelah itu Anda gunakan Laplacian itu untuk menajamkan image-nya seperti ini stepnya. Pokoknya stepnya diikuti aja ini. Nah, setelah itu Anda lakukan Sobel filtering menggunakan operator Sobel. Nah, setelah itu Anda lakukan smoothing menggunakan kernel 5x5 ukurannya. Setelah itu Anda lakukan pengalian antara hasil yang ada di image E ini dengan yang ada di C. Yang ada di C itu apa? Ini hasil dari sharpening image-nya. Setelah itu Anda lakukan penambahan ya, operasi penambahan antara F dengan A. Jadi F ini tadi hasil pengalian antara E dengan C, Anda tambahkan dengan A. A itu original image-nya. Nah, setelah itu terakhirnya Anda lakukan power law transformation sehingga muncul gambar seperti ini. Nah, silakan nanti dibuat seperti ini. Saya coba share screen dulu. Ya, nanti dibuat seperti ini ya. Nah, dibuatnya seperti ini. Ini saya sudah bikin, tapi ya ini nggak saya tunjukkan code-nya. Nanti dibuat seperti ini aja. Output-nya ya, dalam bentuk subplot ya. Subplotnya ukurannya 4x2. 2x4 ya. Row-nya 2 ya, 2x4. Seperti ini. Nah,
Nah, kurang lebih seperti itu. Sudah cukup jelas mungkin? Step-nya itu berarti persis ya, Pak? Kenapa? Iya, Nah, step-nya persis. step-nya itu nanti persis yang di PPT. Kamu buat persis saja biar nggak bingung. Nanti kamu kalau eksplorasi sendiri ya boleh-boleh saja sih. Tapi untuk tugasnya di itu aja, ikuti aja step by step yang ada di slide ya. Oke. Ya silakan Anda masih punya waktu 1 SKS, Anda bisa kerjakan ya. Tapi di ULS saya berikan deadline sampai dengan minggu depan. Nah, silakan nanti dikerjakan, minggu depan kita bahas. Seperti tadi ya, nanti akan saya minta ya beberapa dari Anda untuk mempresentasikan ya tugasnya. Oh ya, kita masih kurang 1 kali pertemuan kan ya. Kita masih di week keempat, padahal seharusnya kita sudah week 5. Seperti yang kemarin atau awal perkuliahan dulu saya pernah bilang, kita akan adakan kuis ya untuk pengganti perkuliahan kita yang masih kosong itu. Nah, jadi kuisnya minggu depan, tapi nggak hari Rabu, hari Jumat ya. Hari Jumat pukul 1. Minggu depan hari Jumat pukul 1. Kira-kira bisa atau enggak? Kuisnya itu ya, multiple choice kok di ULS ya. Bukan project, tapi multiple choice. Tanggal 17 berarti ya? Ya, tanggal 17 ya berarti ya. Ya, tanggal 17. Maaf Pak, saya ada kelas Pak. Oh, ada kelas. Cuman Jason aja atau yang lain juga? Kalau ada kelas ya kita majukan pukul 9.45. Mungkin kuisnya nggak lama kok, 1 jam lah maksimal paling. 9.45 bisa atau enggak? Kalau saya bisa Pak. Bisa Pak. 945 ya? Oke, 9.45 ya. Nanti saya buatkan kalender aja biar nggak lupa. Oke, tanggal 17 pukul 9.45 nanti kuisnya di ULS. Oke ya, kurang lebih waktunya 1 jam. Oke, mungkin cukup sampai situ dulu untuk sesi live Zoom kita. Silakan Anda kerjakan tugasnya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan nanti bisa kita diskusikan di grup Telegram ya. Oke? Pak? Ya, silakan. Kalau hari Jumat yang 9.45 itu ada kemungkinan kelas saya yang sebelumnya itu belum selesai, Pak? Mulainya jam berapa? Sama Pak, saya juga 7.30 Pak biasanya. Oh, itu ya. Apa namanya? Kriptografi. Oh ya. Ya, nanti kita mulai pukul 10 aja nggak apa-apa. Ya Pak. Ya. Oke. Oke ya, saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi.